Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kelas 8 dimanapun kalian berada. Di video ini kalian akan melihat demonstrasi membaca Quran surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 dan Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 27. Nah, sebelumnya kalian siapkan Quran kalian, Quran terjemah kalau bisa, dan kalau tidak ada kalian bisa membuka PowerPoint yang ada Quran surah Al-Furqan dan surah Al-Isra ayat pilihan. Oke, mari kita mulai. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul adzim. Atau kalian bisa membaca seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau kalian berhenti di tengah-tengah ayat, kalian harus tepat di mana kalian harus berhenti dan ulangi lafaz sebelumnya. Sekarang kita bahas tajwid dari Quran surah Al-Furqan ayat ke-63. Kita cari yang perlu diperhatikan saat membaca. Wa ibadu, ba fathah bertemu alif itu adalah mad tabi'i. Ar-Rahmani ma panjang sama seperti mad tabi'i, tapi ma di sini adalah mad badal, dibaca 2 harokat sama panjangnya seperti mad tabi'i. Alladzina, di dzal kasrah bertemu ya sukun mad tabi'i. Yamshuna, syu panjang 2 harokat 2 ketukan ya. Syu domah bertemu wawu sukun mad tabi'i juga. Alal ardi hauna tidak ada mad tabi'i. Hauna nafa tah tanwin bertemu wawu, maka dibaca idgham biguna, kalian masuk langsung ke wawunya dan panjang denggungnya 2 harokat ya. Hauna wa idza dalnya fathah bertemu alif mad tabi'i panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Khatabahumul khonya fathah bertemu alif 2 ketukan. Al jahiluna fathah berdiri ya mad badal juga 2 ketukan. Iluna lu domah
bertemu wawu sukun mad tabi'i. Qalu, ko-nya fathah bertemu alif. Lu, dhammah bertemu wawu sukun. Salama, salama, salama. La fathah berdiri mad badal ma, fathah tan bertemu alif adalah mad iwad, ya. Mad iwad. Mad iwad itu apabila bertemu fathah tanwin, hanya fathah tanwin yang terletak pada waqaf di akhir kalimat. Dibaca panjang satu alif atau 2 harokat, ya. Dan pastikan kalian melafalkan ta'awudz jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktu kasroh i, pastikan kalian agak senyum mesem biar supaya suara i-nya lebih jelas. Saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saat baca bismillah, i kalian harus mesem i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sekarang kita bahas arti berlafaz, lalu kita bahas juga arti secara keutuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadu, dan adapun hamba-hamba ar-Rahmanin, Tuhan yang Maha Pengasih, hamba dari Tuhan yang Maha Pengasih. Alladzina, orang-orang yang yamshuna, berjalan di mana, alal ardi, di atas muka bumi, hauna, mereka berjalan dengan rendah hati. Wa idza, dan apabila, khotabahum, mereka menyapa siapa, al-jahiluna, orang-orang yang bodoh, qalu, mereka berkata, mereka itu siapa? Mereka ini merujuk ke orang-orang yang rendah hati. Salama, mereka berkata salam. Arti secara keutuhannya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh yang menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Mereka ini orang-orang berjalan dengan rendah hati, mereka mengucapkan salam atau keselamatan. Jadi dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, kita hendaknya sebagai hamba-hamba dari Tuhan kita yang Maha Pengasih, berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati, janganlah bersombong atau takabur, karena yang hanya boleh sombong adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, satu hal lagi yang dapat kita petik dari ayat ini adalah ketika orang-orang bodoh menyapa saat kita berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, hendaklah kita tidak berkata sebagaimana mereka katakan kepada kita. Contoh, kan mereka mengatakan kita dengan kata-kata yang menghina, tetapi
Ciri dari rendah hati atau hamba-hamba Allah yang rendah hati adalah mereka membalasnya dengan salam atau doa keselamatan, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat pilihan berikutnya, yaitu Quran surah Al-Isra surat ke-17. Silakan dibuka. Setelah kalian buka ayat ke-27. Oke, perhatikan dari layar kalian atau Quran kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubattirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Innal mubattirina kanu dimakatukan kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubattirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Innal nun bertasydid, kalian harus dengung. Innal mubattirina kanu ikhwanas syayatin. Kanu, nunya panjang bertemu alif, nu matobi yang bertemu alif berbeda lafaz. Kanu dan lafaz ikhwana berbeda lafaz, maka itu adalah mad jaiz munfasil. Kalian bisa lihat dari buku paket yang sudah saya share. Kalian lihat lagi macam-macam mat apa aja. Kita bahas matnya. Mat adalah suatu yang dibaca panjang. Mat terdiri dari dua, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i adalah setiap fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dan dhamma bertemu wawu sukun, dibaca dua harokat panjangnya atau dua ketukan. Sekarang kita bahas cara baca Quran surah Al-Isra ayat 17. Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat ke-27. Innal nun bertajwid ya, harus dengung tiga harokat, tiga ketukan dengungnya. Hitung tiga ketukan. Al mubattirina ri kasroh, rina kasroh bertemu ya sukun, rinya dua harokat, dua ketukan.
Kanu, kanya fathah bertemu alif, kanya juga dua ketukan. Nu domah bertemu wawu sukun, itu mat karena bertemu alif lagi di lafadz yang berbeda. Kanu ikhwana, itu mat jaiz munfasil, yaitu mat yang bertemu alif di lafadz yang berbeda. Maka dibaca, kalian bisa membaca dua harokat bisa, atau dua ketukan, atau membaca dua alif atau 4 ketukan, atau 2,5 alif sebanyak 5 ketukan atau 5 harokat. 5 ketukan bisa. Umumnya dibaca 5 harokat atau 5 ketukan ya. Ikhwana wawu wana fathah bertemu alif matobi asyayatin, ya panjang 2 harokat, din kasroh bertemu ya sukun, dan di akhir ayat atau dibaca wakof berhenti bertemu huruf hidup diwakofkan, maka itu berlakunya mat arid disukun, mat arid. Cara bacanya kalian bisa dibaca 2 harokat atau 2 ketukan ya, 1 alif 2 ketukan, atau 2 alif 4 ketukan 4 harokat 4 ketukan, atau dibaca 3 alif 6 harokat. Itu jika kalian memelodikan, kalian bisa membacanya mat arid dengan 6 harokat. Lanjut. Kana kaf fathah bertemu alif kana, maka dibaca 2 harokat 2 ketukan. Asyayutonu, tonya mad badal, lirabbihi, hinya juga mad badal, kafuro, fu doma bertemu wawu sukun, mat bertemu mat tobi'i ya, mat tobi'i dibaca 2 harokat. Kafuro, ronya fathah tanwin bertemu alif, dan di akhir diwakofkan, maka dibaca kafuro, mat iwat ya, mat iwat. Kalian membacanya 2 harokat atau 2 ketukan. Baik, sekarang kita bahas ayat dari surah Al-Isra ayat 27 per lafadznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal, sesungguhnya, al-mubattirina, orang-orang yang boros, kanu, mereka, ikhwana, saudara-saudaranya, asyayatin, dari syaitan. Wa kana, dan dia, siapa, asyaitanu, syaitan, li rabbihi, kepada Tuhannya, kafura, sangat ingkar. Terjemahan keutuhannya adalah, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kandungan dari ayat ini, kita tidak boleh boros. Jadi kandungan surah Al-Isra ayat ke-27, kita tidak boleh boros ya, karena kalau kita boros itu termasuk saudaranya setan, dan setan itu ingkar kepada Tuhannya. Oke, mulai dari sekarang kita harus belajar untuk rendah hati, tawadu, hidup sederhana, hemat. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan, mengaplikasikan akhlak mulia, rendah hati, dan hemat, kita akan
menjadikan kehidupan ini, menjalani kehidupannya dengan sederhana, dengan cara jadi diri sendiri, tidak menjadi atau tidak ingin ikut-ikutan seperti orang lain, ya. Oke, sekarang tugasnya adalah kalian membuat video durasi paling tidak 2 menit, maksimal 3 menit, berisikan kalian membaca Quran surah Al-Furqan dan Al-Isra, ayat pilihan yang kita dengarkan tadi ya. Membaca saja, tidak perlu dihafalkan. Kalian baca di depan kamera, recording, direkam tanpa menggunakan masker sama sekali, serta setelah membaca surat itu, ayat pilihan itu, kalian sampaikan apa kandungan atau hikmah dari surat yang kalian baca. Jadi saya ulangi, kalian membuat video yang sama, yaitu membaca Quran surah Al-Furqan ayat ke-63 dan Al-Isra ayat 27 tanpa menggunakan masker. Durasinya paling tidak 3 menit, dan videonya yang kalian upload nanti kirimkan ke link yang akan saya sampaikan nanti, link untuk mengupload videonya. Maksimal video tidak lebih dari 100 MB. Ingat, tidak boleh memakai masker. Oke.